Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, hari ini Tuhan diajarkan agar kami pada saat situasi terjepit, pada saat situasi tidak pernah bersahabat dengan kami, diajarkan bertanya dengan kemanakah aku pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Apabila kami menjauhi roh Tuhan, maka kami juga tidak punya kekuatan untuk hidup. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya roh Engkau hadir, mewakili dan memberikan peringatan kepada kami bahwa Engkau hidup dan memberikan kebangkitan buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Selamat diberkati juga pada hari ini. Hari ini juga pasti kita akan mengalami situasi yang mungkin tidak bersahabat dengan kita, atau perasaan kita tidak bersahabat dengan kita. Dan hari ini mungkin orang bertanya, lebih berani mana? Lebih berani hidup atau berani mati? Nah, dua pertanyaan yang aneh kan? Pertama, lebih berani mana? Lebih berani hidup atau berani mati? Kalau berani hidup, berarti di setengah situasi yang sangat terjepit ini, berani nggak Bapak Ibu Saudara hidup dengan keadaan dan kondisi yang tidak pernah bersahabat? Dan yang kedua adalah berani mati. Bapak Ibu sekalian, hari ini jawabannya adalah hidup segan, mati tak mau. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, makanya saya kasih pengertian bahwa Quo Vadis, kemanakah kita mesti pergi? Dari mana asalnya Quo Vadis ini berada menjadi kalimat yang begitu populer pada saat ini? Kalimat ini dikemukakan oleh Petrus pada saat dia bertanya kepada Yesus, Tuhan Yesus, kemana engkau pergi? Quo Vadis, Yesus. Dan Yesus berkata, aku akan kembali ke Roma untuk disalib. Pada saat itu juga Petrus mengerti bahwa kenapa Yesus mau kembali ke Roma untuk disalib. Dan dia menyatakan bahwa saya bersedia kembali ke Roma. Pada saat Yesus disalib, dia masuk ingin disalib. Jadi, mana pengertiannya? Berani hidup atau berani mati? Pada saat dia bertanya kepada Yesus, dia bertanya bahwa dia berani untuk hidup. Karena dia takut mati. Tapi Bapak Saudara sekalian, ketika dia mendengar kalimat Quo Vadis daripada Yesus, maka dia langsung berani mati. Bapak Saudara sekalian, untuk saat ini, untuk apa sih sebetulnya? Hari ini Bapak Saudara sekalian, biar kita dicelikan oleh cara berpikir dan iman kita yang jelas. Kemarin kita belajar bagaimana Yesus itu menjadi roti hidup. Kok Yesus menjadi roti hidup? Dia mati. Disalib. Untuk apa sih sebetulnya? Yang jelas, Bapak Saudara sekalian, Yesus mati disalib. Dia berkata, bukan hanya berani hidup dan berani mati, tapi Yesus menjadi garansi hidup kita di saat kita hidup dan di saat kita mati. Dari mana? Mari Bapak Saudara sekalian, kita akan buka ayat yang luar biasa hari ini di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 dan ke-26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang kedua, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Jadi Bapak Saudara sekalian, Yesus mati buat kita untuk menjawab pertanyaan dua yang tadi. Berani hidup atau berani mati? Jadi Bapak Saudara sekalian, antara berani hidup dan berani mati itu nggak perlu ditanya lagi pakai Quo Vadis. Kalau ada Quo Vadis berarti ada suatu pertobatan, ada suatu ketakutan, tapi menjadi tidak takut. Nah, Bapak Saudara sekalian, Yesus pada hari ini menyatakan dengan jelas kenapa dia mati. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau Yesus nggak mati, berarti hidup kita ada nggak? Saya katakan, kalau Yesus hidup terus sampai saat ini pun, Bapak Saudara sekalian, bukan membuat kita jadi percaya, malah menganggap Yesus seperti manusia biasa. Tapi Yesus mati buat kita dan mau disalib. Itu menunjukkan kepada kita manusia agar jangan berani hidup saja, sehingga kita pun berani mati.
Jadi Bapak Saudara sekalian, pada saat kita mengatakan bahwa berani hidup, pada saat ini, apakah Bapak Saudara sekalian berani hidup pada saat ini? Dengan tekanan, dengan situasi, dengan keadaan, dan kadang-kadang ya kalau kita dengar apa yang dikatakan firman Tuhan, kadang-kadang di dalam hidup kita pun tidak sinkron dengan kenyataan. Bapak Saudara sekalian, Yesus menjawab, "Akulah kebangkitan dan hidup." Jadi bukan hidup dan mati. Kalau hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Artinya Bapak Saudara sekalian, saat ini kenapa Yesus mati buat kita? Yesus mati buat kita untuk mempertukarkan pertukaran di kayu salib. Kita yang lemah menjadi kuat, kita yang punya masalah dapat ditebus karena akibat dosa kita, akibat kesalahan kita, maka hidup kita pun menjadi porak-poranda. Akibat kebodohan kita, maka dosa itu rupanya adalah maut. Kenapa Yesus mau mati? Karena Dia akan memberikan keselamatan buat kita. Dan Dia akan mengembalikan yang selama ini yang menjadi berkat dari Tuhan turun jelas kepada kita. Yang kedua adalah Dia mengalahkan kuasa dosa atau kuasa kemerosotan moral, kuasa kebodohan, kuasa kejahatan, dan kuasa semuanya. Yang selama ini manusia selalu berkanjang dengan dosa. Yang selama ini manusia selalu percaya dengan apa yang dia lakukan. Bapak Saudara sekalian, kenapa sekarang orang lebih percaya roh-roh nenek moyang? Lebih percaya yang dilihat oleh mata? Karena dia tidak mengakui bahwa dia hanya mengakui berani hidup, bukan berani mati. Padahal sebetulnya kalau saudara sekalian berkata berani hidup, berani nggak Bapak Saudara saat ini hidup dengan kondisi seperti ini? Jadi sebetulnya hidup segan mati pun tak mau. Oleh sebab itu maka ada kuasa Tuhan yang mati di kayu salib dan akhirnya kita berani mati. Seperti Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Amin buat firman Tuhan.